Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azza Askia dalam video pembelajaran literasi data, teknologi, dan juga manusia. Pada video kali ini kita akan membahas satu konsep baru, yaitu 6C dan juga UNESCO ICT CFT. Apa itu 6C? 6C adalah Six Global Competencies atau 6C dari Michael Fullan dan juga UNESCO ICT Competency Framework for Teachers 2018. Keduanya berbeda namun saling melengkapi. Jika 6C berfokus pada kompetensi murid, sedangkan untuk ICT CFT berfokus pada kompetensi guru agar mampu memfasilitasi perkembangan murid di era digital. Pendidikan dasar adalah sebuah fondasi untuk masa depan. Siswa tidak hanya cukup bisa membaca saja atau menulis saja dan berhitung saja. Namun dengan perkembangan dunia global, siswa juga dituntut untuk mampu memiliki keterampilan hidup, berpikir kritis, berkolaborasi, serta mampu memanfaatkan teknologi. Dalam penerapannya di era digital ini, guru dituntut untuk menjadi kreatif, inovatif, dan juga menguasai ICT agar pembelajaran menjadi relevan. Artinya, tidak hanya siswa saja yang berkembang, namun guru juga dituntut untuk selalu berkembang. Oleh karena itu, kita perlu memahami 6C atau Six Global Competency tadi sebagai tujuan pembelajaran dan juga ICT CFT sebagai panduan kompetensi guru. Jadi, guru nantinya dituntut tidak hanya memiliki 3 kompetensi utama, yaitu pedagogis, lalu juga profesional, dan juga sosial. Tetapi guru juga dituntut untuk memiliki kompetensi tambahan tadi yang sudah diajukan oleh UNESCO pada tahun 2018. Sedangkan untuk siswa, seperti saya jelaskan tadi, tidak hanya kemampuan berhitung, menulis, dan membaca, tetapi ada 6 kompetensi tambahan yang harus dimiliki untuk menghadapi era digital ini. Selanjutnya, apa itu 6C? 6C atau Six Global Competencies pertama kali diperkenalkan oleh Michael Fullan, yang di dalamnya terdapat 6 kompetensi global yang harus dimiliki murid abad 21. Artinya, kompetensi ini tidak hanya harus dimiliki siswa sekolah dasar, namun semua siswa. Tetapi kenapa 6C ini harus diajarkan sejak dini? Karena ini menjadi fondasi yang nantinya akan membuat siswa lebih berkembang saat mereka mulai menjajaki level pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mari sekarang kita bahas satu persatu dengan contoh nyata yang bisa kita lihat di SD, khususnya di Indonesia sendiri. Kompetensi yang pertama adalah karakter atau karakter. Karakter ini ditandai dengan sikap positif, integritas, dan juga tanggung jawab. Sepertinya sepele, namun sifat-sifat tadi seperti integritas, tanggung jawab itu harus selalu ditanamkan selagi siswa masih muda atau sejak dini. Contoh yang bisa saya berikan adalah saat murid kelas 3 disiplin menjaga piket kebersihan dan jujur saat ujian. Seperti saya sebutkan tadi, memang sepertinya sepele, tetapi tidak mudah untuk bisa konsisten dalam menjaga jadwal piket yang sudah ditentukan atau dengan selalu jujur dalam ujian, apalagi dengan perkembangan teknologi yang membuat akses data semakin mudah dan tentunya memberikan kemudahan juga untuk siswa untuk bisa mengakses materi atau juga jawaban saat mereka ujian. Lalu di karakter yang kedua adalah citizenship. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, citizenship sendiri artinya adalah kewarganegaraan. Namun dalam 6C atau Six Competencies ini, citizenship diartikan sebagai kepedulian sosial, lingkungan, dan juga nilai gotong royong. Sebenarnya nih, ketiga sub aspek dari citizenship ini sudah tercermin di Pancasila, seperti nilai-nilai gotong royong yang saya yakin kalian semua sudah diajarkan sejak dini. Namun tetap saja untuk citizenship ini harus tetap diajarkan dan juga dikembangkan, diperkuat setiap harinya. Contohnya adalah
murid kelas 4 yang membuat kampanye hemat air melalui poster digital sederhana. Poster-poster ini bisa dibuat dengan menggunakan alat-alat bekas, barang bekas yang pastinya selain mendukung selain mendukung aspek citizenship, tetapi juga bisa untuk mengkampanyekan cinta lingkungan. Lalu yang ketiga ada collaboration. Sudah jelas ya, untuk collaboration sendiri bisa diartikan kolaborasi atau kerjasama. Dalam kompetensi ini, siswa diharapkan mampu untuk bekerja sama dan berbagi ide. Kerjasamanya pun bukan hanya dengan teman sekelas saja atau teman sejawat saja, tetapi diharapkan karena sekarang eranya sudah digital dan global, bisa bekerja sama dan berkolaborasi lintas negara, lintas benua, sehingga menumbuhkan karakter-karakter yang tadi sudah saya sebutkan. Contoh sederhananya adalah ada siswa kelas 5 yang menyusun presentasi kelompok tentang daur ulang plastik dengan bimbingan guru. Untuk contoh ini sebenarnya konteksnya masih sangat sempit ya, karena biasanya presentasi yang dibimbing guru itu konteksnya masih dalam satu kelas, tapi bisa juga dikembangkan dengan lintas kelas atau lintas tingkat pendidikan. Yang selanjutnya adalah communication atau komunikasi. Communication ini identik dengan menyampaikan ide secara lisan, tulisan, dan juga digital. Jadi sekarang saat menyampaikan ide bukan hanya melulu lewat tulisan saja, tetapi semua siswa di era digital ini sudah mempunyai akses dan mempunyai kemampuan untuk bisa berpendapat, mengemukakan pendapat di berbagai platform digital yang sering disebut sebagai freedom of speech. Namun untuk freedom of speech sendiri itu pastinya untuk siswa SD sangat perlu dibimbing oleh guru. Contoh yang bisa saya berikan misalnya adalah siswa merekam penjelasan sebuah topik di mata pelajaran, misalnya IPA, menggunakan handphone milik guru, karena siswa SD saya rasa belum diperbolehkan untuk membawa gadget sendiri. Lalu nantinya ini bisa ditonton bersama di kelas sebagai sebuah media pembelajaran. Lalu yang keempat ada creativity atau kreativitas. Ini identik dengan menghasilkan ide atau karya baru. Sebenarnya ide atau karya baru itu tidak melulu mengenai penemuan, tetapi juga bisa memperbarui atau memberikan inovasi baru pada ide-ide yang sudah pernah dikembangkan. Artinya ide yang dahulu mungkin dianggap sudah tidak relevan masih bisa dikembangkan dan masih bisa diberikan inovasi dan juga kreasi agar bisa lebih relevan dengan zaman sekarang. Contoh yang bisa saya berikan misalnya pada siswa kelas 2 membuat prakarya dari barang bekas, atau misalnya bisa juga siswa dengan bimbingan guru mendesain menggunakan Canva Edu. Apalagi untuk Canva Edu ini saya yakin pemerintah juga sudah memberikan dukungan adanya Canva Edu ini untuk siswa dan juga guru. Dan yang terakhir dalam 6 Cs atau 6 competencies ini adalah critical thinking, yaitu berpikir logis, menganalisis dan juga memecahkan masalah. Khusus untuk critical thinking ini memang tidak mudah, karena untuk bisa mengembangkan critical thinking bukan hanya siswa saja yang dilatih dan juga dibimbing, tetapi guru juga harus bisa memberikan stimulasi yang pastinya agar bisa menumbuhkan critical thinking pada siswa. Yang contoh yang bisa saya berikan adalah misalnya siswa diminta untuk membandingkan dua berita online untuk mengenali mana yang hoax atau bohong dan juga mana yang fakta. Ini untuk mengenali yang mana yang hoax dan mana yang fakta tentunya harus di bawah bimbingan guru, karena siswa terkadang masih belum bisa membedakan garis antara hoax dan juga fakta. Dari keenam tadi bisa saya sampaikan bahwa dengan mengajarkan
keenam kompetensi tadi sejak dini saat di sekolah dasar, guru dapat membantu murid tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga menjadi warga global yang berkarakter dan juga inovatif. Oke, selanjutnya setelah tadi saya membahas 6C yang berfokus pada siswa, sekarang kita akan membahas tentang UNESCO ICT CFP 2018, di mana ini adalah panduan kompetensi untuk guru agar bisa membimbing siswanya dalam menghadapi persaingan abad 21. Dalam ICT CFP 2018 ini sebenarnya ada 3 level kompetensi guru dalam menggunakan ICT. Yang pertama, level yang paling atas yaitu knowledge acquisition atau akuisisi pengetahuan. Di sini guru diharapkan mampu menguasai keterampilan ICT atau TIK dasar, seperti misalnya dapat menggunakan aplikasi pengolah kata seperti Word, lalu PowerPoint untuk presentasi, dan juga pastinya bisa menggunakan internet dalam pembelajaran. Contohnya yang bisa saya berikan adalah guru SD menggunakan PowerPoint sederhana untuk menjelaskan materi pelajaran. Ini adalah sebuah contoh paling sederhana dari knowledge acquisition. Saya rasa untuk zaman sekarang, era sekarang, knowledge acquisition ini tidak hanya terbatas dalam aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mengajar saja, tetapi bisa juga dengan aplikasi-aplikasi di luar pembelajaran, seperti misalnya aplikasi desain yang paling sering kita temui yaitu Canva atau mungkin CapCut untuk mengedit video, yang pastinya bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran. Lalu di level yang kedua, lebih dalam daripada level tadi, knowledge acquisition, adalah knowledge deepening atau pendalaman pengetahuan. Di sini, guru dituntut untuk bisa memanfaatkan ICT atau TIK untuk pembelajaran kolaboratif dan juga pemecahan masalah. Untuk kolaboratif sendiri ini definisinya sangat luas. Kenapa? Karena di zaman sekarang kolaboratif itu tidak hanya dibatasi oleh ruang saja, hanya dalam fisiknya saja, tetapi sekarang dengan adanya internet dan juga conference application yang memungkinkan kolaborasi lintas negara, pastinya dengan knowledge deepening ini akan sangat bermanfaat untuk guru. Contoh yang bisa saya berikan adalah guru mengajak murid kelas 5 membuat peta konsep online di Padlet tentang ekosistem. Kalau dahulu saat misalnya siswa diminta untuk mempraktikkan membuat sesuatu, kita identik hanya menggunakan alat tulis saja atau misalnya menggunakan papan tulis saja. Namun dengan seiring perkembangan zaman, banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, ya dari level terdalam atau level paling tinggi, yaitu knowledge creation atau penciptaan pengetahuan, di mana guru berinovasi dengan ICT menciptakan model pembelajaran baru untuk mendukung kreativitas murid. Seperti dalam taksonomi Bloom, di sana level create atau menciptakan itu paling tinggi, sama dengan juga pada ICT CFP 2018 ini, di mana level menciptakan ini juga paling tinggi untuk guru. Karena untuk menciptakan sesuatu jelas tidak mudah dan memerlukan banyak waktu dan juga tenaga, sehingga di level ini dianggap sebagai level paling atas. Untuk menemukan inovasi pun juga tidak mudah ya, karena kadang guru dan juga praktisi pendidikan lainnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan proses yang panjang. Oleh karena itu, pada level ini adalah kalau saya bisa bilang adalah ultimate level. Artinya ini adalah pencapaian tertinggi dalam kompetensi ini. Contoh sederhana yang bisa saya berikan yaitu guru membuat kanal YouTube kelas berisi karya video murid, atau menggunakan aplikasi coding dasar seperti Scratch untuk proyek matematika. Walaupun banyak aplikasi yang bisa mengakomodasi inovasi ini, tetaplah guru harus
banyak ide atau kreasi agar bisa menciptakan sesuatu yang relevan dan juga menyenangkan untuk pembelajaran. Nah, setelah saya menjelaskan ketiga kompetensi tadi, ada 3 level. Ini menunjukkan bahwa perjalanan guru dari pengguna ICT dasar hingga menjadi inovator pembelajaran digital. Jadi tadi level yang pertama itu knowledge acquisition, knowledge deepening, dan yang terakhir knowledge creation. Lalu dalam ICT CFT 2018 sendiri sebenarnya juga ada 6 aspek kompetensi. Kalau tadi ada 3 level, sekarang ada 6 aspek kompetensi. 6 kompetensi guru tersebut adalah yang pertama ICT in Education Policy atau kebijakan pendidikan. Dalam aspek kompetensi ini, guru dituntut untuk memahami arah kebijakan ICT nasional. Artinya guru harus memahami bahwa penggunaan ICT itu tetap harus mendukung tujuan pendidikan nasional. Yang bisa saya berikan adalah contoh saat guru melakukan program Merdeka Belajar yang mendorong pemanfaatan platform digital. Memang untuk penggunaan platform digital sendiri di Indonesia belum maksimal, tetapi sudah banyak sekali perkembangan sejak 1 dekade lalu. Apalagi setelah terjadinya pandemi, pemerintah makin aware atau makin sadar tentang pentingnya platform digital dalam pembelajaran. Lalu aspek yang kedua adalah curriculum and assessment atau kurikulum dan assessment. Di sini, guru diharapkan dapat mengintegrasikan ICT ke dalam kurikulum dan juga penilaian. Sebenarnya, integrasi ICT dalam kurikulum dan penilaian ini sudah masif digunakan, hanya saja beberapa guru masih bingung bagaimana cara menggunakan platform atau juga alat ICT. Selanjutnya adalah aspek pedagogi atau pedagogi dalam bahasa Inggris. Di dalam aspek ini, guru diharapkan dapat menerapkan strategi pembelajaran inovatif dengan mengintegrasikan ICT. Kalau pengetahuan tentang pedagogi sebenarnya untuk guru sudah diasumsikan atau dianggap memiliki kemampuan dasar pedagogi karena semua guru pasti sudah melewati pelatihan pedagogi, pelatihan akademik di perguruan tinggi. Yang bisa saya berikan pada aspek ini adalah guru misalnya dapat mengelola diskusi online dengan murid kelas 6 melalui misalnya Padlet atau juga Google Classroom, dan masih banyak website online learning platform yang bisa digunakan oleh guru di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia. Lalu ada application of digital skills atau keterampilan digital. Sudah jelas namanya ya, berarti pada aspek ini guru diharapkan dapat melatih murid menggunakan aplikasi dan juga perangkat digital. Seperti yang tadi saya sebutkan, artinya saat guru harus membimbing dan mengajari siswa menggunakan peralatan digital, guru juga harus bisa mengoperasikan alat-alat digital tadi, sehingga sudah menjadi kewajiban untuk guru agar untuk selalu mengupdate kemampuan diri dan juga mengupgrade kemampuan dalam menggunakan alat-alat digital yang saya rasa setiap tahun ada saja temuan baru atau perkembangannya. Yang saya bisa berikan contohnya adalah murid membuat presentasi kelompok di Google Slides atau pada Canva Edu yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Di aspek kelima yaitu organization and administration, yang artinya tentang keorganisasian dan juga administrasi. Di sini guru diharapkan mampu menggunakan ICT untuk mengelola kelas dan juga komunikasi. Jika dulu untuk komunikasi guru hanya memanfaatkan temu langsung atau tatap muka dengan siswa dan juga orang tua. Namun dengan adanya perkembangan zaman, misalnya saja sekarang WhatsApp bisa digunakan oleh semua kalangan, guru sekarang tidak sulit lagi untuk bisa berdiskusi dengan orang tua siswa. Jika dahulu hanya bisa melalui surat resmi, sekarang
orang tua dan juga guru bisa berdiskusi dan berkomunikasi melalui pesan WhatsApp tadi yang tidak hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu, bahkan bisa kapan saja. Lalu yang terakhir di aspek yang keenam yaitu teacher professional learning atau pengembangan profesional guru. Pada aspek terakhir ini sudah jelas guru dituntut untuk terus belajar sepanjang karir. Karena seperti yang saya tadi bilang, perkembangan teknologi sangat pesat dan juga perkembangan pengetahuan juga tidak pernah berhenti. Artinya kita tidak bisa berdiam diri saja, harus selalu mencari informasi dan juga harus selalu mengupgrade kemampuan agar bisa membimbing siswa kita menjadi pribadi yang siap agar dapat membimbing siswa kita agar mampu bersaing di era global. Nah, dengan menguasai keenam aspek ini, guru tidak hanya mahir mengajar dengan ICT, tetapi juga berkembang sebagai profesional. Lalu, apa saja keterkaitan antara 6C dan juga ICT CFT? Keterkaitannya memang sangat erat ya, karena dengan adanya kompetensi ini, murid atau siswa dapat terhubung dengan guru melalui kompetensi-kompetensi tadi. Misalnya, karakter dan juga teacher professional learning ini saling berkaitan karena guru harus memberi teladan etika digital untuk siswa. Mungkin bagi guru atau orang dewasa lainnya, mereka sudah memahami apa saja etika digital. Namun, untuk siswa, mereka seringkali masih kebingungan dan juga tidak tahu apa saja etika yang harus mereka selalu pegang dalam menggunakan teknologi digital. Yang kedua ada citizenship dan juga ICT in education policy and organization. Di sini guru harus mengajarkan kewarganegaraan digital dan proses sosial. Kenapa saya mengatakan harus? Karena untuk kewargaan digital ini masih banyak yang belum mengetahui. Jadi harus lebih dicanangkan atau lebih diperluas lagi pembelajarannya. Yang ketiga, ada collaboration yang berhubungan dengan pedagogi dan juga digital skills, di mana guru dapat menggunakan online learning platform untuk melakukan kerja kelompok. Kalau dulu saat saya masih sekolah dasar atau saya saat masih di pendidikan dasar, untuk bekerja kelompok saya harus bertemu dengan teman-teman saya, harus membuat janji di rumah siapa untuk melakukan kerja kelompok. Namun dengan adanya banyak sekali produk-produk digital, sekarang kerja kelompok bisa dilakukan hanya dengan di depan layar saja. Lalu yang keempat, hubungan antara communication dan curriculum and assessment. Di sini guru dapat memfasilitasi murid untuk melakukan presentasi digital dan juga memberikan umpan balik online. Di sini peran guru tidak hanya sebagai satpam, tetapi sebagai fasilitator agar diskusi bisa berjalan dengan relevan dan juga kondusif. Lalu yang keempat ada creativity yang berhubungan dengan knowledge creation, di mana guru bisa mendukung siswa untuk membuat karya digital seperti poster atau video. Yang saya rasa siswa era sekarang ini sudah sangat kreatif dan sangat handal dalam membuat karya-karya digital yang sudah saya sebutkan tadi. Hanya saja siswa terkadang masih perlu dibimbing dan masih perlu diawasi agar karya-karya tadi tidak menyalahi norma dan juga nilai-nilai sosial. Dan yang terakhir, hubungan antara critical thinking dan juga knowledge deepening, di mana guru membimbing murid untuk menganalisis informasi online dan menyelesaikan masalah nyata. Sebenarnya untuk critical thinking dan knowledge deepening ini masih berhubungan dengan literasi data, yang dimana guru harus bisa mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan data saja, bukan hanya berdasarkan asumsi. Nah, dengan kata lain, kompetensi guru dalam ICT dan juga dalam pastinya kompetensi-kompetensi yang lain langsung berdampak pada perkembangan kompetensi murid dalam 6C. Lalu yang terakhir, sebagai calon guru SD, khususnya untuk mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang, kalian apakah punya peran besar dalam membimbing siswa untuk dapat menghadapi era digital?
Pastinya dan tentunya kalian punya peran yang sangat besar untuk membentuk generasi emas Indonesia. Dan bukan hanya membentuk generasi emas saja, tetapi kalian juga dituntut untuk bisa selalu mengembangkan diri dan selalu belajar sepanjang hayat agar bisa mengimbangi perkembangan-perkembangan di era digital ini. Jadi yang perlu diingat untuk mahasiswa PGSD dan juga mahasiswa kependidikan lainnya adalah 6C atau 6 kompetensi tadi adalah kompetensi murid yang harus dikembangkan. Lalu untuk ICT CFT adalah kompetensi guru yang harus dikuasai. Lalu jika dipadukan, keduanya akan menciptakan pembelajaran yang relevan, bermakna, dan mempersiapkan murid menghadapi masa depan. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Saya rasa sudah banyak sekali yang saya jelaskan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.